غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Fayanbahi mongko seyogane li talibil ilmi kaduwe wong kang golek ilmu apa alla yatahawana yento ora ngremehaken sapa talib yento ora ngremehaken sapa talib bil adabi kelawan pira-pira tata krama wasunani lan pira-pira kesunahan fa inna man mongko sak temene wong tahawana kang ngremehaken sapa man bil adabi kelawan tata krama khurima mongko den aling-alingi sapa man den aling-alingi as-sunana ing pira-pira kesunahan. Waman utawi sabane wong tahawana kang ngremehaken sapa man bisunani kelawan pira-pira kesunahan khurima mongko den aling-alingi sapa man al faraidu ing pira-pira kefarduan. Waman utawi sak temene wong tahawana kang ngremehaken sapa man bil faraidi kelawan pira-pira ibadah fardu khurima mongko den aling-alingi sapa man al akhirata ing akhirat. Nah ini penting itu ya. Jadi santri itu jangan pernah kemudian meremehkan yang namanya adab dan kesunahan. Nah, kenapa orang yang kemudian meremehkan adab, maka dia akan meremehkan sunnah. Dia akan terhalang oleh ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, orang yang terhalang ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan terhalang ibadah wajib. Nah, orang yang kemudian terhalang atau meremehkan ibadah wajib, maka dia akan terhalang untuk ke akhirat. Artinya dia akan terhalang untuk masuk surga, seperti itu. Jadi kalau ditarik panjang, kalau kepingin selamat di akhirat, ya harus beradab, harus mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang baik, gitu ya. Jadi kalau kau kemudian santri meremehkan adab, maka dia akan terhalang dari ibadah-ibadah yang sunnah. Nah berarti kalau terhalang ibadah sunnah, berarti secara otomatis dia meremehkan ibadah sunnah. Nah kalau kemudian udah meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka lambat laun dia juga akan meremehkan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, ibadah sunnah itu santri apa? Ya sholat tahajud, sholat duha, sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Nah ibadah wajibnya santri apa? Yang ngaji, belajar, itu ibadah wajibnya santri seperti itu. Nah kalau kemudian kamu udah meremehkan yang seperti itu, maka dia akan terhalang oleh oleh perkara-perkara yang menuju ke akhirat. Jadi enggak selamat itu, seperti itu. Nah itu penting itu ya. Jadi makanya kan al-adabu fawqa minal ilmi gitu ya. Jadi adab itu kan di atasnya ilmu. Nah untuk mencapai adab yang tinggi maka harus berilmu dulu. Jadi nggak mungkin itu orang yang kemudian adab luar biasa tapi tanpa ilmu itu nggak mungkin. Artinya adab itu ya hasil daripada amal ilmu itu sendiri. Jadi amalnya ilmu adalah adab, ini seperti itu. Jadi penting sekali itu ya. Nah adab itu melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan dan perintah gitu ya. Adabnya kita sholat ya tepat waktu, syukur-syukur bagus itu berjamaah itu seperti itu. Namanya adab. Adab itu ya ahsanul khuluq, sesuatu yang dipandang itu bagus gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau dipandang bagus, dirasakan itu baik, maka namanya adab itu. Ahsan, kebaikan. Wa ba'duhum utawi sebagiannya ulama iku qala ngendika sapa ba'duhum hada ing iki mau kayak tadi fayan bahli talibil ilmi iku hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu yang masalah adab itu ulama itu mengambil referensinya dari hadis. Jadi ini
bukan hanya sekedar ucapannya ulama, tapi adalah ucapannya kanjeng Nabi lah itu ya. Nabi itu betul-betul menekankan kepada umatnya untuk kemudian mempunyai ahsanul khuluq, untuk mempunyai akhlak yang bagus. Wayan bahi lan siyugyane apa ayyuk sira yen to ngakehaken sapa santri, ngakehaken as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa santri salatal khosyiina kelawan salate pira-pira wong kang khusyuk. Kelawan salate pira-pira wong kang khusyuk. Fa inna zalika monggo sak temene salatal khosyiina iku aunun nulungi lahu marang santri alat tahsili ing atase ngasilaken ilmu wa ta'allumi lan belajar. Sebaiknya itu santri itu memperbanyak sholat. Lah kalau bisa sholatnya itu sholat yang khusyuk gitu ya, sholatnya khusyuk, serius, tenang gitu ya. Berjamaah itu termasuk daripada kekhusyuan sholat. Lah kenapa? Karena sholat yang khusyuk itu termasuk daripada penolong untuk mendapatkan ilmu. Lah salah satu kendaraan untuk mendapatkan ilmu ya sholatnya dengan khusyuk itu ya, sholat dengan khusyuk. Dan belajar, artinya kalau kemudian kepingin ilmunya banyak, belajarnya gampang, salah satunya yaitu dengan cara sholat yang khusyuk, itu sholat yang khusyuk. Jadi jangan kemudian sholatnya itu dibuat untuk mainan itu. Jadi sholatnya itu khusyuk. Wah, apalagi meninggalkan sholat itu lebih aneh lagi itu ya. Jadi wong lagi nih sholat aja yang tidak khusyuk itu aja susah ilmunya masuk, apalagi kau meninggalkan sholat. Jadi jangan itu ya. Tadi itu ya, kalau kemudian kok udah meremehkan perkara-perkara yang fardu itu kayak sholat itu, ya nanti susah itu ilmu itu untuk masuk. Bahkan bukan lagi ilmu yang susah masuk, bahkan masuk ke dalam dunia akhirat itu sudah tidak bisa. Artinya ditolak oleh malaikat itu ya. Kemarin kata Ustaz Aswi kan, santri itu nanti nggak mau masuk surga itu ya, karena banyak kali wong tuane. Lah santri yang seperti apa dulu itu ya, orang kabeh santri turunan kok kemudian bisa gampang nemen manjing surga. Lah santri seperti apa dulu? Kapan seorang itu bisa dikatakan santri? Tadi ini kalau mau dikatakan santri ya inilah tutor itu ya, tutor menjadi santri ya, mengamalkan apa yang ada di kitab taklim. Lah itu santri baru. Itu ya santri yang kemudian ditarik oleh malaikat, dipaksa-paksa untuk masuk surga. Lah santri nih turun tok ya, enggak tahu santri apa enggak itu ya. Jadi penting juga itu ya. Jadi santri yang seperti apa itu dulu ya. Jangan kemudian kita itu terlena oleh kalimat santri ya. Betul itu ya. Banyak kemudian makalah-makalah yang mengatakan santri yang malas itu lebih baik daripada orang yang ibadahnya serius. Iya betul itu ya. Tapi kemudian yang kalau kemudian masuk surga, santri yang seperti apa dulu dong gitu ya. Malas yang seperti apa dulu dong gitu ya. Malas itu ya bukan yang kemudian meninggalkan sholat ya. Meninggalkan sholat itu bukan lagi malas itu ya. Itu udah masuknya ke maksiat itu ya. Melanggar perintahnya Gusti Allah itu ya. Wa unsittu lan den nasyitaken den tembangaken li Syekhil Jalil maring Syekh Jalil Az-Zahidi Al-Hujji Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Rupane syair kun lil awamiri wan nawahi hafidun wa 'ala sholata mawadiban wa muhafidan wadlub ulu wasyar'i wajhad wasta'in bit thayyibati tasir faqihan hafidan was'al ilahaka hifdul hifdika rahiban min fadlihi fallahu khairun hafidhan. Kun ono sapa sira iku lil awamiri kaduwe pira-pira perintah wan nawahilan pira-pira larangan iku hafidun kang reksa kang jaga
wa 'alas sholati ing atase pira-pira salat iku muwadiban kang netepi wa muhafidon lan kang ngreksa lan kang jaga. Nah, salah satu untuk menjaga perintah dan larangannya Gusti Allah adalah dengan menjaga sholatnya. Jadi sholat itu sebagai penjaga untuk kemudian melaksanakan dan meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Jadi orang itu dilihat daripada melanggar atau tidaknya, takwa atau tidaknya, salah satunya yaitu dengan sholat itu ya. Jadi sholat. Orang kalau mau dilihat orang ini meninggalkan larangannya Allah apa enggak ya? Wah, dilihat sholatnya. Kalau sholatnya rajin, sholatnya jamaah, sholatnya tepat waktu, sholat sunnahnya banyak, wah udah pasti itu dia itu termasuk orang-orang yang meninggalkan larangannya Allah dan melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Nah, untuk bisa kemudian konsisten menjaga perintahnya Gusti Allah dan menjaga larangannya Gusti Allah, itu dengan cara apa? Dengan cara konsisten juga melaksanakan sholat. Jadi salah satunya itu yaitu dijaga sholatnya dengan baik. Kalau orang kemudian menjaga sholatnya dengan baik, wah pasti terhindar itu dari perkara-perkara yang haram dan terjaga daripada perkara-perkara yang halal. Itu seperti itu. Wadlub lan goleto siro ulumas syar'i ing biro-biro ilmu syariat wajhad lan bersungguh-sungguh siro wasta'in lan amrih nulungi siro bitoyibati kelawan biro-biro amal bagus tasir mongko dadi sapa siro iku faqihan wong kang alim ilmu fikih ahli fikih iku faqihan ahli fikih hafidun turkang rekso bersungguh-sungguhlah kalian itu ya dalam mencari ilmu syariat ya. Kenapa? Ya, termasuk daripada bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu syariat maka akan menjadi ahli fikih gitu ya. Gini. Untuk menjadi ahli fikih, untuk kemudian menjadi santri yang pintar, itu dengan cara apa? Dengan cara serius dalam belajar. Nah, terus wasta'in bitoyibati, itu menjaga perlakuan baik. Jadi kelakuan kita kalau kemudian kepingin menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang ahli fikih, maka harus dijaga sikapnya, amalnya itu harus baik, harus toyib. Makanya kan kalau dalam rizki itu ada halalan toyiban, ada yang halalan tapi nggak toyib, gitu ya. Jadi halal itu perkara sendiri, toyib juga perkara sendiri. Jadi kadang itu kita itu menemukan perkara yang halal tapi tidak toyib, ya, tidak baik didapatkannya. Mungkin secara fikih itu halal. Nah, tapi kalau dilihat dari tinjauannya ini toyib atau tidak toyib. Contoh, kalian mengikuti kasus pertambangan di Indonesia itu, pertambangan Raja Ampat itu, tahu nggak beritanya itu? Nah itu Raja Ampat. Nah, secara fikih tambang itu hukumnya halal apa haram? Halal itu ya, karena termasuk daripada ya halal itu karena nggak ngapa-ngapain itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah toyib dengan merusak alam sebegitu besarnya? Ya tidak toyib itu ya. Jadi halalnya dapat, tapi toyibnya tidak dapat. Sama kayak santri itu ya. Kalau kemudian ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka perilakunya harus toyib. Contohnya itu misalnya sholatnya kudune jamaah, itu toyib. Terus ngajinya harus rajin berangkat, itu termasuk toyib. Sholat gak berjamaah dosa apa enggak? Sholat gak berjamaah dosa apa enggak? Tidak dosa. Tapi kalau dilakukan oleh santri maka menjadi tidak toyib itu ya, tidak baik. Kok ada santri sholatnya oleh jamaah, ya maka tidak toyib. Kalau ingin menjadi santri yang toyiban, maka harus
salate berjamaah, ngajine ajangan antuk, kitabe aja ilang, gawane buku itu ya. Itu seperti itu santri thayyib ya. Jadi kalau kemudian ingin ahli ilmu syariat, ahli fikih, maka harus menjadi santri yang thayyiban. Selain menjadi santri yang baik, tambah menjadi santri yang thayyib itu ya. Itu seperti itu. Karena doanya kan kita kan seperti itu kan, halalan thayyiban gitu ya. Menjadi perkara-perkara yang halal dan thayyib itu ya. Jadi beda itu ya. Jadi halal itu perkara sendiri, thayyib juga perkara sendiri. Belum tentu yang halal itu thayyiban gitu ya. Was'alan takono sapa sira, nyuwun was'alan nyuwuno sapa sira, jalaka sapa sira ilahaka ing pangeran sira, jalok hifdika ing menjaga apalan sira, ngrekso apalan sira, rohiban kang demen min fadlihi saking keutamaane Gusti Allah. Fallahu monggo utawi Gusti Allah iku khairun luwe apik apane hafidon ngreksane. Nah, setelah kemudian menjadi santri yang baik dengan berlaku baik, maka mintalah kepada Tuhan kita, minta kepada Tuhanmu itu ya, minta kepada Gusti Allah. Minta apa? Meminta untuk menjaga hafalan kita, itu menjaga hafalan kita. Kita kalau sudah menghafalkan satu ilmu, maka minta kepada Gusti Allah, ya Allah, tolong jagalah hafalanku ini. Ya Allah, tolong tetapkan ilmu ini kepadaku itu ya. Gimana doanya kalau habis sholat? Allahumma inna nas'aluka fahman, bukan yang habis sholat. Gimana? Ya Allah Jen, kayak habis sholat itu. Nah itulah intinya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi, ziyadah fil ilmi. Jadi kita harus doa itu ya. Wa hifdhu fil ilmi, tambah itu ya. Jadi ya Allah, tolong jagakan ilmu yang telah aku dapatkan ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara rohiban min fadlihi, yaitu dengan cara cinta kepada keutamaan Gusti Allah. Ya lagi-lagi itu termasuk keutamaan Gusti Allah yang melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi, puasa Senin Kemis, puasa salat sunnah duha, tahajud, terus apa lagi, salat malam itu dilakukan. Tambah lagi fadlillah itu termasuk, yaitu ya salat jamaah itu ya, fadlillah itu fadlullah banget gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang kemudian sebaik-baiknya maha zat yang menjaga itu ya. Jadi adanya ilmu kita sekarang itu ya, itu karena apa? Karena dijaga oleh Gusti Allah. Maka kita harus selalu berdoa itu ya kepada Gusti Allah agar ilmu kita itu dijaga, ditetapkan dalam hati itu ya. Qala, ini apa namanya? Saya kan tadi adik saya kan kesini itu ya, yang dari Al-Hikmah itu ya, tiba-tiba tadi malam kesini. Nah saya tanya lah, gimana kan sekarang jadi pengurus dia itu, pengurus di Al-Hikmah. Saya tanya, kamu Al-Hikmah sih sekarang gimana itu ya, pondokan besar sih apa kabar itu ya, apa kabar? Ternyata setelah kemudian tanya-tanya banyak, saya akhirnya kemudian merasakan sesuatu yang yang harusnya bersyukur itu ya, bersyukur. Saya itu dulu mindsetnya dulu ketika sebelum di sini itu ya, saya itu mikirnya si pondokan kecil sih bisa apa gitu ya, pondokan cilik-cilik sing kroco-kroco sih bisa apa, emang sehebat apa sih pondokan kecil itu ya, pondokan yang santrinya sedikit itu ya. Dan saya itu biasa ya dulu lagi ketika jadi pengurus itu ngaji itu sama santri-santri ya, minimal santrinya 100 lah ngaji itu ya. Satu kali ngaji itu santrinya 100, itu cuman laki-laki doang gitu ya, belum perempuannya itu. Dulu kalau saya ngaji itu ketika di Al-Hikmah itu ya sampai 200 itu ya, bocah cilik-cilik itu ya, bocah SMP-an itu. Makanya ketika kesini itu saya agak kaget, kenapa? Santrinya secuil itu ya, si ngaji secuil. Saya bisa apa ya pondokan cilik ya. Tapi semakin kesini
ternyata enggak seperti itu. Ternyata justru harusnya bersyukur itu ya. Bisa gini, ada hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok gede. Pun juga sama, ada hal-hal lain yang tidak dimiliki oleh pondok-pondok kecil. Termasuk keunggulan dari pondok yang masih santrinya sedikit, yaitu kegiatannya itu lebih efektif. Coba saya itu ya orang yang paling gak bisa menghafalkan nama. Nah di sini saya kayaknya hampirlah 100% hafal semuanya itu. Entah itu santri putra, entah itu santri putri. Nah itu menjadi sesuatu yang kemudian unggul. Kenapa? Karena gurune apal murid-muridnya dan semuanya terpantau dengan baik. Beda kalau di pondokan gede itu ya. Di pondokan gede jangankan kiainya, pengurusnya saja kadang nggak hafal sama santrinya itu ya. Saya dulu lagi jadi pengurus itu 4 tahun itu ya, ngurusi komplek A, komplek B, ngurusi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kayaknya nggak pernah hafal itu ya nama-nama anak gitu ya. Bahkan nama anak-anak yang di samping kamar saya itu ya, kamar samping saya saja itu jumlahnya udah 40. Sebentar lagi 40. Kamarnya ada 12, bayangkan. 40 kali 12 kamar. Ya nggak ada yang hafal itu ya. Paling hafal muka itu ya. Jadi akhirnya saya kemudian merasakan bersyukur ya anak-anak sing kemudian mondoke di pondokan yang masih kemudian berkembang, masih kecil. Itu satu. Yang kedua, masalah hafalan. Dulu itu saya ketika menghafalkan setorannya angel. Pengurusnya gue digoleti Masya Allah nemen itu ya. Pengurusnya gue ini karena udah kayak wong sombong itu ya. Jadi kalau santri gue orang kenal. Sama saya juga menjadi pengurus. Ya orang kenal kalau santri itu ya. Pintarnya cuman ngoprak-ngoprak, gayami, jengkel itu cuman bisa itu. Nggak bisa itu saya kemudian ngerangkul santri, ngejak jajan santri, nggak bisa itu ya. Apalagi kemudian untuk setoran hafalan itu ya. Makanya di sini itu kenapa hafalan cepat-cepat? Lah karena setiap hari nambani setoran gitu ya. Lah kalau di sana alfiyah itu sampai 3 tahun 4 tahun itu ya. Adik saya aja itu sekarang udah kelas 5 mualimin, berarti setoran alfiyah dari kelas 3, 4, 5. Udah 3 tahun apa 2 tahun itu ya. Baru berapa ratus itu, belum ada 500. Nah, ini santri putri kemarin berapa bulan itu udah sampai 500 itu ya. Nazam kemarin 4 bulan sudah hatam, bersyukur yakin. Adik saya itu bertahun-tahun baru 350 gitu ya. Nah kenapa baru 350 ya? Karena malas itu ya. Kenapa malas? Karena si namanya setoran nggak ada pengawasnya itu ya. Akhirnya bisa nggawa HP lah, bisa nggawa motor lah. Itu kan kesini bolos. Apaan guys? Tiba-tiba anjok nih gini itu ya. Tiba-tiba sampai di sini dan membawa motor. Aneh temen ya. Padahal motor itu ada di rumah itu ya. Dia bolos ke rumah dulu, ya, ngambil motor, ke pondok lagi terus ke sini. Bisa di mana? Ya kepengen ketemu Mas Alpen. Dah, pondoknya orang libur. Ketemu Mas Alpen anak-anak bayi itu ya. Itu penting itu ya. Terus akhirnya saya tanya kan adik saya pengurus pendidikan. Pengurus pendidikan itu pengurus yang kemudian ngurusi pengajian. Bagaimana tanya pengajiannya, madinya bagaimana, pengajian sentral bagaimana. Percayalah bahwa di pondokan gede itu ngaji itu super duper ribet gitu ya. Ngaji sentral seperti ini nggak bisa kayak ujuk-ujuk tiba-tiba ngechat di grup, ayo saya bersebuah ngaji taklim, ya nggak bisa. Ngaji sekarang itu harus dipersiapkan dari bulan lalu gitu ya. Tempatnya dipersiapkan. Misalnya tempatnya di gor, sowan karo sing duwe gor. Punten Mas, nanti bulan depan ini akan digunakan ngaji rutin ya. Udah tempatnya udah deal, waktunya deal, tinggal ke abahnya. Punten Bah, ngajine kitab ini. Wah baik, jangan kitab ini, ganti kitab, pesan kitab lagi. Nunggu pesanan kitab sampai 2 minggu 3 minggu. Habis pesan kitabnya dibagikan ya. Bagikan kitab kan enggak cuma 1-2 santri, sampai 200-300 santri, 500 santri itu ya. Habis itu kemudian nyewani apa ya untuk rawuh. Habis itu tolong persiapkan mic-nya, salonnya, terus belum ngoprak-ngoprake, dorong pirang-pirang itu ya. Itu baru pengajian sentral. Belum pengajian madin, pembagian kelasnya. Lah di sini gampang. Kelas 1 ngajine ning kene, kelas 2 ning kana, kelas 3 ning kene, udah selesai. Lah di sana enggak bisa. Kelas 1 aja sudah ada 20 kelas misalnya. Dikelompokkan kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Nah, pengelompokannya itu sampai 1 bulan. Tes dulu satu-satu, tes baca Qur'annya, tes baca kemampuan kitabnya. Itu pun belum tentu efektif gitu ya. Dan lain sebagainya itu ya. Jadi
Makanya kudu bersyukur itu ya. Jadi pondokan yang yang sedang merintis, yang kecil itu kayak kita itu ya kudune harusnya lebih bersyukur. Walaupun saya tahu kok kalian juga kepingin merasakan pondokan gede itu ya. Betul itu kata teman saya itu ya. Dulu saya punya teman yang mondok di pondokan kecil, habis itu mondok di Al-Hikmah. Kata teman saya, dulu ketika mondok di pondokan kecil kepengin ngrasakna pondokan gede. Lah saiki ketika wis ning pondokan gede kepengin balik maning pondokan cilik. Itu mesti sirkulasi kehidupan seperti itu gitu ya. Lah apa keunggulan pondokan gede? Pertama rame, itu ya paling penting rame. Terus kancane akeh. Habis banyak temannya itu di mana-mana gitu ya. Oh ini Patri lah Gandrung Cilacap Sidoarjo. Gampangan nemen itu ya. Saya itu temannya itu sampai Jakarta, Lampung, Sulawesi gitu ya, Cilacap gitu ya. Percayalah, saya itu main misalnya kemana itu ya, mandek di suatu tempat pasti ada aja alumni gitu ya. Dulu ketika ke Jakarta, saya itu pernah kesasar itu ya di kota tua, ya telepon kancane parani gitu ya. Jadi banyak gitu ya teman-teman saya yang di Jakarta. Kemarin pas awal-awal saya kesini, saya telepon teman saya yang di Cilacap gitu ya, ada yang dari Patimuan, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bandung gitu ya. Jadi kemanapun pasti ada temennya itu ya, karena emang santri ini akeh itu ya. Dan itu salah satu keunggulannya. Terus kalau ada acara itu pasti acaranya seru dan rame, orang krik kali ini itu ya. Itu. Terus kalau pelantikan pengurus, wah itu ngorong-ngorong itu ya. Misalnya pengurus keamanan, disebut nama pengurus keamanan, santri langsung geger, wow, disoraki itu ya. Jadi ketika pelantikan pengurus yang paling disoraki ya pengurus keamanan itu ya. Kenapa? Nanti akan menjadi musuhnya mereka itu pengurus keamanan itu ya. Yang paling beban adalah ketika masih kelas 2 SMK atau masih kelas 3 SMK, 3 SMA itu menjadi pengurus keamanan. Berarti kan musuhnya kanca-kanca sekelas itu ya. Banyak sekali itu ya teman-teman saya yang depresi itu ya ketika jadi pengurus keamanan. Akhirnya pada keluar itu ya. Kemarin adik saya sebelum kesini yang pertama dulu bulan Desember kan kesini. Dia sama pengurus keamanan anak Gandrung anak Sidoarjo itu. Kelas 2 SMA. Nah sekarang kabarnya dia sudah keluar dari pengurus keamanan. Nggak kuat ya dia itu menghadapi santri gitu ya. Jadi nggak jadi pengurus lagi. Itu emang kayak gitu ya. Godaannya bukan hanya santri. Di sana itu godaannya pengurus itu Mas Mbak. Itu pertama di sana itu pengurus itu kalian tahu yang di FYP IG itu pengurus keamanan kalau lagi di depan santri der itu ya, tapi kalau lagi di belakang santri anak rokok lah, anak jogetan lah, anak jadi saya lihat itu jadi surup-surupan lah ya. Itu nyata itu benar sekali itu ya. Makanya saya itu nggak setuju konten itu, aibnya dibuka itu ya. Saya merasa malu itu ya sebagai pernah jadi pengurus itu ya. Ada santri merokok gaya milah, dikepret lah, dipajang lah, nimburi pengurusnya pada rokok balbul itu ya. Astagfirullah. Anak HP banting pengurusnya pada HP ya. Belum lagi masalah uang itu ya. Jadi pengurus itu misalnya perpulangan santri itu sebelum perpulangan itu ditariki uang 15.000. Bayangkan baik, santri putra saja udah 2.000, kali aja 15.000, berapa puluh juta itu ya. Nah itu nanti godaan pengurus apakah uang ini akan dikorupsi atau tidak itu ya. Banyak dulu pernah itu ya, ada pengurus yang korupsi sampai beli motor fiction itu ya, sampai beli itu ya. Ada aja itu ya. Itu yang gede, belum korupsi yang kecil-kecil loh, yang nggak kelihatan itu ya. Apalagi pengurus pendidikan itu adolan kitab gitu ya. Kalau mangsane santri baru kayak gini nih, kitab itu sampai berpuluh-puluh juta itu ya. Saya itu pernah megang uang sampai 70 juta itu ya. Klek gitu ya. Hari yang nakal itu ya. Tak tilep sejuta baru katon itu ya. Itu godaannya seperti itu ya. Banyak lain sebagainya masalah jadi kayak kalau di komen-komennya pengurus ngelarangi pacaran tapi pengurusnya dek pacaran bener itu ya. Pengurus kalau ada anak pacaran dulu surat-suratan gitu dikepret kantem itu dipajang dibotak, pengurusnya di kamar teleponan orang pacaran video callan gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya bersyukur itu ya kalian di pondokan kecil masih terpantau itu ya, terpantau sama saya itu. Jadi saya bisa melihat orang mangkat ya keton bolos itu dan lain sebagainya. Terus juga
banyak sekali itu ya. Tapi kalau melihat keunggulannya ya luar biasa. Kalau pondokan gede itu kan otomatis pondokan sepuh itu ya. Kalau pondokan sepuh maka barokah kiai-kiai atasnya itu luar biasa itu ya. Kalau narik barokah kiai-kiai ini sangat amat banyak sekali. Terus amalan-amalannya juga banyak. Terus kiainya juga banyak, pengalaman juga banyak, ilmunya juga banyak. Ngaji kitabnya bisa milih itu ya. Kalau di sini enggak, ngajinya dipilih ngajinya gitu ya. Kalau di sana misalnya pasaran itu ya, pasaran itu banyak sekali, mau kitab mantek, kitab sejarah, kitab fikih, kitab kecil-kecil, tinggal milih aja itu ya ngajinya. Oh, ngajinya kitab-kitab gede, ada ngaji Ihya, ada ngaji Jalalain itu ya. Dan itu ngaji-ngaji yang pasti. Kayak ngaji kitab tafsir Jalalain itu setiap pagi. Nah itu sunnah sifatnya. Mau berangkat boleh, nggak berangkat juga boleh gitu ya. Ngaji Jalalain, ada ngaji Ihya Ulumuddin, ada ngaji kitab Hikam, kitab-kitab gede lah, kitab Itqon itu Itqon fi Ulumil Quran, kitab tafsir Munir, tafsir Ibris, banyak sekali itu ya. Oh di sini jangankan kitab tafsir itu ya, kitab Fathul Qorib aja masih ngos-ngosan itu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Itu jadi ada plus minus. Tapi kalau untuk masalah efektivitas, saya beri jamin itu ya. Di sini lebih efektif itu ya. Di sini aja liburan aja bisa terpantau itu ya. Liburannya kalau di sana ya liburnya libur, kalau di sini kan enggak, setengah libur, setengah enggak gitu ya. Terus mending lah di sini HP juga ya masih bisa dibagikan, masih bisa dikumpulkan. Kalau di sana ya sekali ini bawa HP udah diumpet nah itu ya. Dulu teman-teman saya itu punya buku tulis yang tebal itu dibolong-bolongi, nah itu di tengahnya dibolongi sugi HP itu ya. Jadi seolah-olah bawa buku itu. Jadi kalau sidak pengurus nggak kelihatan. Atau kalau yang paling jahat itu kalian tahu Al-Qur'an yang ada seleretnya itu. Nah itu Al-Qur'an ada seleret, Al-Qur'annya diambil, seleretnya udah untuk pada HP. Oke, paling jahat biasanya gue. Kita benar-benar memanipulasi Al-Qur'an, di dalamnya ada HP itu ya. Luar biasa sekali itu. Rokok itu ya, belum rokok udah kan di sana nggak boleh ngerokok itu ya. Orang kayak ini gini bol wah iya ya masalah rokok itu ya. Kayak mas ya sing ngerokoknya pada banter itu ya. Ini penting ini ya. Saya itu adalah orang sing ngerokoknya aktif itu ya. Kalian lihat sendirilah, maning bol. Tapi ya coba sih, kalau di foto-foto saya, di video-video saya, kalian pernah lihat nggak nyongke ning foto kayak ngerokok kayak gue, ning video kayak anak video nyong ngerokok kayak gue, atau nyong lagi ngerokok update kayak gue, lagi ngopi lagi ngerokok gitu ya. Paling ya foto rokok update nyong yang ngerokok langka itu ya. Atau mungkin adalah 1-2 gitu ya. Kenapa? Itu ya, percayalah, rokok itu sesuatu yang boleh gitu ya, yang mubah, sifatnya mubah. Halal tuh yang enggak halal banget lah, tapi mubah itu ya, makruh sifatnya itu ya. Maka akan banyak orang yang pro dan kontra dengan rokok. Lah, untuk menghindari pro dan kontra itu aja ngerokok di foto, di update. Dengan PD-nya jalanan orang rokok kayak gimana, tangannya kayak gini, kalau ingin udut, ya Allah, kalau bul astagfirullahaladzim. Paling orang bisa ya itu, paling nggak bisa. Bahkan ketika lagi ngerokok dicak foto ya tangannya mburi, diumpet narokok kayak itu ya. Paling enggak kita itu jangan kemudian menimbulkan masalah baru. Santri itu sudah banyak sekali masalah kayak wis nganggo sarung, nganggo peci kok ngerokok itu ya kan aneh maning itu ya. Wis biarkan ngerokok itu menjadi sesuatu yang di belakang layar saja. Enggak usah kemudian dipamer-pamer. Nah, lagian apa sih untungnya pameran ngerokok bendaran keren gitu ya. Coba takon jawab tuh, emang bocah lanang foto ngerokoknya keren kayak? Keren apa ora? Sing ana kayak bocah berandalan yakin. Nah, menurut saya pribadi, tapi kalau menurut kalian keren ya nggak apa-apa itu ya. Boleh lah, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau menurut saya pribadi itu nggak keren itu ya. Termasuk kalau di kamar mandi, kalau ngising orang udut, termasuk hal sing paling orang keren itu ya. Saya itu mengharamkan diri saya itu ya untuk ngerokok karo ngising orang ngerokok itu haram hukumnya itu bagi saya itu ya. Bayangkan seberapa kasihannya kalian misalnya ngising ya kan, terus ngerokok bal terus metu kamar mandi gantian sama orang melasin nemen wonge manjing kamar mandi mambu rokok, padahal orang itu gak ngerokok itu. Betapa kasihannya itu ya. Nggak pernah mikir sampai situ sih ya Sen. Itu kalau masuk kamar mandi putra lagi mambu rokok, astagfirullahaladzim. Ya, saya nggak pernah itu yang ngising orang rokok, haram sekalipun nggak pernah. Ya nggak masuk akal aja itu ya. Bayangkan ya kayak coba ciri kalian, rokok itu kan dinyalakan menggunakan
api ya. Sedangkan di kamar mandi itu berhubungan dengan air. Api dengan air saja sudah tidak nyambung itu kan. Nah, belum rokoknya lagi terbuat dari kertas gitu ya, dari tembakau. Kalau kena air pasti memes, pasti mati kok bisa-bisa nih ya kan. Nih sandinge banyu karo rokok. Ya orang sih secara akal aja sudah nggak ketemu itu ya. Berarti keprimen hari cewek primen, hari nyiraman primen. Itu kalau kayak gini apa primen? Ya secara akal gue secara masuk akal gue ya kan. Rokok karo geni sampingannya api wis. Ya itu juga ya Allah ya kan. Aneh men ya kan. Makanya saya itu kurang gini. Kan kalian itu kan sering gawe video itu ya, termasuk kemarin video kalian yang panjang itu yang 4 menit itu, yang terharu loh kayak para video ini kalian gue terharu. Tapi kenapa saya nggak upload? Gampang, anak rokok yang milih izin dengan PD-nya ya kan jalanan gawe video, kayak oke lah gawe film ada rokoknya boleh lah. Tapi kayak bikin kayak filmnya kakek itu bul ya kan, kita full pamer rokok ya orang sih. Jadi esensi filmnya hilang itu ya. Gak apa-apa filmnya ada ngerokok gak apa-apa. Yang banyak film-film Indonesia juga yang ngerokok, tapi kan hanya sebagai sampingan saja itu. Kemarin kan enggak jago setelat ngerokok, ngomong setelat ngerokok, kalau pelaku kalau ngerokok. Jangan sampai izin yakin ada Bu Vita ya. Kalau nggak ada Bu Vita sih nggak apa-apa, yakin ada Bu Vita yakin lihat Jen. Aduh santri Darussalam jebeleng kadang ngerokoknya banter nemen itu ya. Mandarin ustaz sing marahi ya Jen. Itu terus sekali kayak video panjang itu yang 4 menit itu yang sama kelas 3an itu ya kan bulung rokok aduh jen. Ini yang nggak pernah saya omongkan tapi saya paling nggak sepakat. Kenapa nggak pernah saya ngomong ya pelan-pelan lagi pelan-pelan. Kenapa kok saya seperti itu? Karena saya itu terbangun dari pondok pesantren yang melarang rokok itu ya, yang mengharamkan rokok itu ya. Jadi saya itu nggak pernah itu ya, saya itu SMA itu SMK itu ngerokok gitu ya, haram itu ya bagi saya itu ngerokok. Nah, ngerokoknya kapan ya? Ketika sudah lulus, ketika emang sudah punya KTP, ngerokoknya legal dan ngerokoknya di luar itu ya. Jadi saya baru ngerokok itu semester 2 itu gua SMK ngerokok. Nggak apa-apa lagi pelan-pelan. Tapi kalau untuk diupload ya hati-hati yakin. Kita pelan-pelan berjalan yakin Ariban ngupload foto, video itu kalau bisa itu ya. Biar image santri juga baik itu ya. Ben ngonyong ngupload nah enteng itu ya. Ben nyong bisa ngupload kalian itu ya. Seneng itu ya. Ben ngupload kalian ngupload lagi ngerokok ya. Ya izin. Ning kamar ya kan karo koyo iki di video lagune sedih ding 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 tak karo bul kayak gimana Allah Akbar. Ya ora sih. Terus ini ya yang kedua. Ini